Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah video yang sudah saya janjikan ya di video sebelumnya, bahwa saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana cara menyusun atau meracik ransum gitu ya. Perlu dipahami kembali bahwasanya ransum adalah semua bahan pakan yang kita campur kemudian kita berikan ke ternak dalam jangka waktu 24 jam. Nah, itu namanya ransum ya, ransum. Nah, kita akan membuat ransum dengan bahan-bahan pakan yang ada di sekitar, kan begitu. Oke. Nah, ini secara secara akademis kita harus menghormati bahwasanya file ini saya dapat dari Pak Novi. Beliau adalah dokter, itu banyak sekali ini gelarnya ya sahabat sekalian. Jadi beliau adalah salah satu dosen Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Beliau luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Saya mengikuti channel UGM ya. Saya mengikuti kuliah-kuliah beliau di online gitu. Jadi memang luar biasa. Nah, secara bahasa beliau kan pasti menyampaikannya dengan mahasiswa peternakan gitu ya. Nah, tidak semua gaya bahasa yang digunakan dosen-dosen itu bisa atau mudah ditangkap oleh sahabat-sahabat peternakan ya, sahabat-sahabat yang memang betul menggeluti gitu ya, menjadi praktisi atau ya memang ngingu gitulah atau memelihara gitu ya. Jadi kan rata-rata background kita sebagai peternak itu tidak S1 peternakan gitu loh, multidimensi lah ya. Ya, ada yang PNS jadi peternak juga, ada yang memang betul-betul pure di situ kan gitu. Nah, ini saya bawakan secara sederhana gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang insya Allah bisa dimengerti. Saya pilihkan kalimat kata yang bisa ditangkap oleh sahabat-sahabat sekalian gitu ya. Nah, lanjut kita langsung ke inti dari video. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sudah videokan terkait bagaimana konsep mencukupi kebutuhan ternak berdasarkan kebutuhan nutrisi ya, kebutuhan zat gizi. Nah, zat gizi yang dibutuhkan oleh ternak untuk hidup terus tumbuh kembang kan gitu. Kalau kita menginginkan dia untuk memproduksi cempe ya berarti kita akan breeding kan begitu. Nah, breeding ini kan menghasilkan cempe kemudian memproduksi susu kan gitu fokusnya. Nah, jadi kita ketika memilih untuk breeding artinya zat nutrisi atau zat gizi pakan yang berasal dari pakan itu harus sesuai dengan kebutuhan untuk breeding gitu ya, untuk menghasilkan cempe dan untuk menghasilkan susu. Susu itu untuk diminum cempe tentunya begitu. Nah, kemudian indikatornya apa? Nah, kecukupan pakan ya yang memiliki kandungan zat gizi itu tadi ya, kecukupan pakan yang bergizi itu bergantung dengan seberapa besar ternak kita, seberapa besar berat badan ternak kita ya. Jadi sebelum melangkah ke cara menyusun pakan yang ideal ini, sahabat sekalian perlu mencari tahu seberapa besar ternak kita ya, seberapa berat gitu. Nah, karena itu menjadi patokan untuk mencukupi kebutuhan pakan gitu ya. Nah ini ya, ini file yang saya dapat dari Pak Novi. Kita bahas ya. Untuk yang pertama adalah ada tulisan hanya ubah sel yang berwarna kuning.
Artinya selain sel yang berwarna kuning jangan diubah. Misal ini itu jangan diubah. Ini jangan diubah. Apa? Yang putih-putih ini ya, jangan diubah. Yang boleh diubah hanya yang warna-warna kuning ini. Ya. Oke, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama berat badan ternak ya. Berat badan ternak itu ternak kita berat badannya berapa? Nah, misal rata-rata berat badan ternak kita di 20 sampai 25 kilo misalkan. Nah, kita menghitung rata-rata berat badan dengan cara mengambil sampel bisa, menimbang semua kemudian di rata-rata juga bisa. Nah, misal sahabat sekalian itu skala kecil seperti saya, 10 ekor kambing betina produktif. Nah, ditimbang satu persatu atau boleh timbang 3, yang paling besar, kemudian yang paling kecil, dan yang sedang gitu ya. Ketiganya ditimbang kemudian dijumlahkan semua bobotnya dibagi 3, itu di rata-rata. Nah, tempat saya ketemu 25 kilo rata-rata berat badan. Nah, saya masukkan ke angka 35 kilo karena apa? Saya tambah 10 kilo karena kita kan breeding. Nah, jadi tambah 35 kilo dulu. Nah, kita kan breeding. Ya, breeding itu kita mengoptimalkan kambing itu secara produksi susu harus terus, kemudian untuk hamil juga harus terus kan gitu. Nah, yang ideal 7 bulan sekali itu melahirkan. Nah, jadi di fase 7 bulan sekali melahirkan itu 7 atau 8 bulan itu ideal. Nah, itu 7 atau 8 bulan itu harus melahirkan gitu loh sahabat sekalian. Jadi kita jangan patokan langsung jedet ke bobot badannya tapi ditambah 10 kilo karena ketika mereka hamil ya ada 10 sampai 12 kilo penambahan berat badan gitu ya. Oke, bisa dimengerti ya sahabat sekalian. Nah, itu jadi ketika kambing kita 25 kilo rata-rata bobotnya 25 kilo, maka kita tambah 10 kilo. Misal nih rata-rata sahabat-sahabat sekalian pelihara kambing Jawa Randu atau kambing PE yang besar kali gesing. Nah, sama ditimbang rata-rata misalkan di bobot 40, berarti kita kasih berat badan 50 kilo ya. Nah, kebutuhannya itu. Yang kedua, kebutuhan konsumsi pakannya berapa persen? Kan kemarin kita sudah bahas 3% dari bobot badan, maka ini 3%, biarkan saja ya. Kemudian berat pakan ya, 3% dari bobot tubuh itu berapa kilo sih kan gitu. Lah, ini adalah rumus ya. Rumus antara 50 kilo ini dikali dengan 3%, maka ketemu 1,5 kilo bahan kering. Nah, ini bahan kering, bahan tanpa air. Tapi kan kita biasanya mengkombinasikan pakan itu dalam bentuk segar ya, yang kadar airnya lebih dari 60% malah kan gitu. Nah, ini nanti butuhnya data-data. Nanti sahabat-sahabat sekalian silahkan mencari data di internet terkait bahan apa yang sahabat-sahabat sekalian gunakan gitu ya. Oke, kemudian lanjut, kita memutuskan untuk breeding PE atau Jawa Randu ya, dengan bobot 40 kilo rata-rata di dalam suatu populasi, kita tambah 10 kilo jadi 50 kilo gitu ya. Oke, kemudian protein kasar yang dibutuhkan. Nah, ini kita acuannya protein terbaik berapa? 12 sampai 14%. Nah, kita pakai 13% saja rata-rata, antara 12 hingga 14%. Nah, kita masukkan angka protein kasarnya 13%. Kalau ingin sahabat-sahabat sekalian mau pasang 14% ya monggo, bisa 14%, tapi kita pakai 13% saja. Nah, kemudian yang ada apa? Nah, kemudian yang ada saya punya odot, saya punya tepung jagung, saya punya daun singkong, saya punya pakcong gitu ya. Bisa, boleh. Nah, misal Mas, saya adanya pakcong. Oke, kita kasih pakcong ya. Nah, kita ganti aja pakcong.
Oke, bahan keringnya berapa? Cari di Google, misal bahan keringnya 23%, masukkan di sini 23% ya. Kemudian proteinnya berapa Pak Cong? Proteinnya bisa 16% Mas. Oke, kita masukkan 16% proteinnya. Oke. Nah, kemudian harganya berapa? Kita harus beri harga per kilo Pak Cong itu membutuhkan biaya berapa, mupuknya, kemudian tenaga untuk panennya kan gitu. Kalau kita garap sendiri oke, kita kasih apa sisih harga Pak Cong tetap, karena untuk beli pupuk kan gitu. Sama kalau agak jauh dari kandang kan berarti perlu bensin itu biaya kan gitu. Oke, kita kasih harga berapa? Kisaran 200 saja, 200 per kilo. Nah, terus kemudian saya hanya bisanya hijauannya Pak Cong aja, nggak ada yang lain. Nah, maka di persentase ini kita kasih 100%. Sisanya kita nolkan gitu ya, sahabat sekalian. Nah, maka 100% hijauan ya, sumber serat kita pakai Pak Cong 100% ya, tidak ada kombinasi lain. Mau kombinasi lain boleh, tinggal masukkan sini. Adanya apa? Saya ada daun singkong tapi skala kecil, saya hanya bisa 30%. Ya udah, nanti dihitung ya, 30 saya 30% gini. Nah, daun singkong, maka yang Pak Cong harus 70% gitu. Nah, nanti ketemunya segar berapa ya sahabat-sahabat sekalian, tinggal dibagi 70-30 antara Pak Cong dan daun singkong, karena bahan keringnya nyaris atau mendekati sama gitu ya. Nah, untuk daun singkong harganya berapa? Sedikit mahal Mas, per kilo di sini 1000. Oke, kita masukkan 1000 misalkan. Nah, daun singkong bagus kan gitu. Nah, silase daun singkong ini. Oke, berarti masuk di situ. Nah, untuk protein daun singkong berapa? Kita ambil 20% karena yang kita giling sekalian dengan batangnya gitu ya, sahabat sekalian. Jadi begini. Nah, oke, kemudian sumber serat sudah, kemudian ini sumber energi dan protein, yaitu konsentrat. Konsentrat kita pakai apa? Misal daunnya onggok Mas, onggok berapa di sana? Onggok 1000, ya pakai onggok, sesuaikan. Nah, ini ada datanya sudah. Kita bukatul ada. Kemudian kulit kopi misalkan ada. Ini kalau pengen bahan lain nggak apa-apa. Misal di sini apa? Di sini ada polar misalkan, masukkan polar. Nah, bahan keringnya rata-rata segini, 85 sampai 87%. Kita pakai 86%. Proteinnya berapa? Protein polar biasanya di kisaran 14 sampai 15%. Katakanlah 15% gitu. Wah, salah ini. 15. Aduh, gimana ini? Nah, 15%. Kok 1500? Nah, 0,15 gini ya. Nggak jadi. Oke, protein kita kasih 14%, sama misalkan dengan bekatul. Ya udah begini ya, bahan kering dan protein. Kemudian konsentrat itu yang proteinnya lebih dari 20%. Terserah mau apa mau kombinasi antara bunggil kopra dan DGGS, atau kita bunggil kopra dengan CGF atau SBM, silahkan ya. Cari bahan keringnya berapa, proteinnya berapa di internet gitu ya, cukup itu. Kemudian kalau kita mau pakai konsentrat aja Mas biar nggak ribet, oke, cari yang proteinnya 20%. Nah, harganya 5.000. Oke, nah kita beli, nggak apa-apa. Nah, kita masukkan harga, kita masukkan ini. Nah, ini polar berapa? Polar harganya 5.000. Oke, 5.000. Nah, ini adalah pakan sumber energi. Nah, ini onggok, bekatul, polar, ini pakan sumber energi. Kemudian sentratnya ada pakan sumber protein. Nah, ini proteinnya 20% gitu ya. Nah, kemudian proporsi, masuk ke proporsi ini hijauan dan konsentrat. Nah, proporsi hijauan mau seberapa banyak, maksudnya begitu. Misal kita pakai proporsi hijauan bisanya 60%. Oke, kita kasih 60%, maka sisa konsentrat harus 40%, kan gitu. Oke,
Nah, kalau mau 70% boleh 70%. Nah, nanti konsentratnya 30% gitu ya. Nah, ini menentukan harga juga. Ya, cari bahan yang harganya lebih murah. Ya, itu proporsinya lebih banyak. Nah, itu pasti nanti murah. Nah, ini informasi saja ya, dibaca-baca nggak apa-apa, tapi yang penting lanjut aja. Nah, ini mengelompokkan bahan pakannya, mana yang sumber energi, mana yang sumber protein, kan gitu. Nah, ini yang paling murah apa? Onggok kasih yang paling besar ya. Misal onggok kita mau kasih 60%, oke 60%. Bekatul kita kasih 30% karena banyak juga. Nah, oke kita masukkan dulu. Nah, kemudian polar karena harganya mahal, kita masukkan ke sisanya. Nah, 10% saja. Nah, pastikan yang ini 100% gitu ya sahabat sekalian. Nah, ini jadi sumber energinya, konsentrat sumber energinya. Kemudian konsentrat sumber protein. Apakah mau ada bunggil kopra, DDGS, apa SBM atau CGF gitu kan. Nah, itu agak ribet, perlu bahan pakan banyak. Nah, yang gampang ya kita tinggal beli konsentrat aja kan gitu. Protein 20% harga 5.000, 100% kita pakai kan. Nah, kalau sudah 100% begini yang merah ini berarti clear ya. Setelah itu kita langsung bisa lihat butuh berapa, terus biaya berapa. Nah, ini biaya luar biasa 7.000 ya. Nah, ini tidak realistis, maka kita perlu diubah persentasenya. Coba kita pakai persentase hijauan 60% misalkan. Nah, supaya konsentratnya 40%. Kita lihat. Nah, ini juga tidak realistis karena tidak perlu konsentrat ya, sahabat sekalian, tidak perlu konsentrat. Harganya 7.000 sekian. Nah, yang gampang buang pakan berbahan mahal ini seperti polar, katul itu nggak perlu, buang aja karena nggak begitu penting, karena itu masuk sumber energi. Nah, karena energi ada di onggok sudah ya, sahabat sekalian, ini ada di onggok sumber energi ini udah mantap, harganya murah. Nah, kita hilangkan saja onggok, kita kasih 100% ya, kita tidak pakai polar ya, misal ini kita nolkan ya. Kemudian kita hanya onggok dan konsentrat ya. Kemudian imbangan kita coba kasih 65%. Nah, hijauan dan sisanya konsentrat, maka ketemu di sini. Nah, harganya 4.000. Apakah masih mahal? Masih mahal. Kita perlu coba lagi untuk ini main di hijauan. Hijauan kan paling murah sahabat sekalian. Kasih proporsi lebih tinggi 75% misalkan. Sisakan 25% untuk ininya. Nah, ketemu berapa? 3.700. Kok masih mahal? Jangan gitu. Dan ada minusnya, ini konsentrat minus. Nah, ini salah. Nah, kita perlu perbaiki di struktur hijauan. Nah, karena daun singkong mahal, jangan banyak-banyak. Katakanlah kita pakai 10% aja yang irit, sisanya kita pakcong ya, 90% pakcong ya. Nah, ketemulah nanti di bawah. Nah, ini tidak realistis ini Mas Yan ya. Pakan harga 3.000 ya, perlu konsentrat. Nah, ini makanya ini dikurangi aja, ketemunya di misalkan 67% hijauan. Nah, apakah dapat? Nah, ini dapat di harga 3.600. Nah, jadi untuk mencukupi pakan kambing sahabat sekalian, nah ini terbaik ini ya kan, kambing Jawa Randu atau PE super bobot 50 kilo, kita kasih 3% dari berat badannya ya, bobotnya 40 ya sahabat sekalian, kalau hamil jadi 50 kan gitu. Dengan proteinnya 13%, maka ke bawah ketemulah kebutuhan hijauannya 44,4 kilo sehari semalam. Berarti 2,2 kalau 90% pakcong berarti berapa itu? 90% kali 44 kilo kan gitu, berarti 4,4 kilo maaf. Jadi
pakcongnya 4 kilo ya. Nah kemudian si daun singkongnya hanya setengah kilo. Nah itu diaduk, kemudian ada onggoknya. Ini onggok ya sahabat sekalian nih, onggok ya. Onggok kita perlu 2 kilo ya kan, 2,18, dan kemudian konsentrat berprotein 20% perlu sekitar berapa ini, 0,04 atau setengah on gitu ya, setengah on. Jadi total ransum yang diberikan, nah ini tadi 20 ekor ya. Nah ini per 1 ekor coba kita lihat. Nah totalnya sehari sahabat sekalian perlu 4,4 kilo hijauan, yaitu kombinasi antara pakcong dengan daun singkong tadi ya, dicampur 90%-nya ini pakcong, 10%-nya ini daun singkong. Kemudian berarti kan 4 kilo pakcong terus setengah kilo daun singkong kan gitu gampangnya. Nah kemudian ini onggoknya ini 2 kilo 2 on ya, dibulatkan saja 2 kilo 2 on. Kemudian ini konsentratnya 42 gram atau setengah on kurang sedikit. Nah total 1 hari kambing PE sahabat sekalian, kambing Jawa Randu sahabat sekalian yang memiliki bobot 40 kilo up membutuhkan pakan 6,5775 gram, 6.577,5 gram, atau dibulatkan 6,6 kilo ya. Nah 6,6 kilo ini bisa 2 kali pemberian ya. Ini diracik semua ini ya. Nah, hijauannya segini, onggoknya segini, konsentratnya segini, dicampur begitu, diaduk rata. Nah diberikan di pagi dan sore hari. Nah ketemulah segini 6,6 kilo. Nah sahabat-sahabat sekalian, ketika sahabat sekalian tidak membohongi ternak sahabat sekalian, maka insya Allah dapat nih segini ya. Untuk 1 ekor membutuhkan 6,6 kilo ini ya, insya Allah bulat kambingnya ya. Walaupun kambing PE yang notabene katanya susah kurus kalau enggak gampang gendut, enggak gampang bulat kayak kacang. Itu sebetulnya karena kurang ini sahabat sekalian, tidak pernah berhitung. Nah kebutuhan modal pakannya berapa ya, ini kebutuhan modal pakan 3.600, ini berdasarkan harga per kilo. Jadi sahabat sekalian usahakan harganya harus real sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sahabat-sahabat sekalian gitu ya, supaya ini gitu harganya per ekor per hari itu butuh biaya berapa. Nah gitu, ini di sini ya. Kemudian ini adalah per tahun, kita kali 350 hari ya, 365 hari. Jadi asumsinya 1 ekor kambing PE sahabat sekalian membutuhkan modal 2.650.000 per 2 tahun. Nah itu bisa dipastikan 3 kali beranak, karena kita cukupi sesuai dengan ini ya. Ketika 3 kali beranak, produksinya 1 saja kambingnya, ketika lepas sapeh bisa terjual 2 juta, berarti kan dalam 2 tahun dapat 6 juta 3 kali beranak hingga lepas sapeh itu. Nah 6 juta itu dipotong 2.650.000 untuk pakan kalau anaknya 1. Tapi kalau pakannya penuh seperti ini full, saya yakin setiap kelahiran insya Allah 2 ekor, minimal 1,6. Jadi dalam 2 tahun itu bisa produksi minimal 5 ekor. Nah 5 ekor kalau laku per ekornya 2 juta, berarti dalam 2 tahun itu dapat 5 dikali 2 berarti 10 juta. Modal pakannya berapa? 2.650.000 gitu loh sahabat sekalian. Jadi untung tidak, sangat untung gitu. Itu ya sahabat sekalian. Ya mungkin itu ya untuk video ini.
silahkan dicermati, kalau bisa jangan skip ya, dipraktekkan sembari ngedep gitu ya, ngedep laptopnya sembari dipelajari betul-betul ya, dipraktekkan ya step by stepnya supaya ada manfaat gitu ya sahabat sekalian. Mungkin itu video kali ini ya, coba untuk kalau ada yang tidak paham silahkan komentar gitu ya, atau bisa WA. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.